إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah jadikan ketakwaan sebagai tujuan kita, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, mempelajari perintah Allah untuk dikerjakan, mempelajari larangan Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan dan dijauhi. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama kita berusaha menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kesyirikan pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesyirikan pada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kesyirikan pada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama, kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khaliq, satu-satunya yang menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, serta memberikan rezeki dengan tepat kepada setiap hambanya, setiap makhluk. Oleh karena itu yang menyelisihi ini, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik rububiyah. Telah terjatuh ke dalam syirik rububiyah, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasara. Mereka mengatakan Allahu thalithu thalathah, Allah Subhanahu wa taala adalah satu unsur dari tiga unsur, satu dari tiga. Maka ini adalah kebatilan, tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim. Orang yang mengucapkannya maka dia telah melakukan syirik pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya satu-satunya yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Kemudian ayyuhal ikhwan, kesyirikan pada rububiyah juga terjadi pada aliran yang disebut dengan Al-Qadariyah. Al-Qadariyah, mereka meyakini bahwasanya manusia menciptakan amalan-amalan mereka sendiri, dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan takdir. Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan, tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Setelah sesuatu itu terjadi barulah Allah Subhanahu wa taala ketahui hal tersebut. Maka perkataan seperti ini adalah pelemahan terhadap qudratullah, pelemahan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kemudian juga syirik yang dilakukan oleh kaum Rafidhah. Begitu pula orang-orang sufi. Mereka mengatakan bahwasanya pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin-pemimpin tarekat, para wali-wali mereka bisa mengatur alam semesta. Ada yang disebut dengan waliul ghaith, yaitu pemimpin tertinggi dari para wali yang mengatur seluruh alam semesta. Kemudian ada yang mereka sebut dengan waliul qutub. Waliul qutub yang menjaga atau mengatur kutub utara, kutub selatan, dan kutub timur. Mereka atur
ya, di 4 arah mata angin. Kemudian wali-wali yang lain yang mereka memiliki kekuasaan dan kemampuan. Bahkan kita dapatkan beberapa aliran sesat mengatakan dialah yang menurunkan hujan, dialah yang mendatangkan tsunami di Aceh, dialah yang mendatangkan ini dan mendatang itu, yang sebenarnya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Yang mengatur alam semesta hanyalah Allah. Barang siapa yang meyakini bahwa ada satu dari manusia atau jin yang bisa mengatur alam semesta ini, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari agama Islam. Di antara bentuk kesyirikan ayyuhal ikhwan adalah meyakini sebagian ruh atau orang-orang yang sudah meninggal memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang penyembah kubur. Mereka minta tolong, meminta pertolongan kepada penghuni kubur, orang yang sudah dikuburkan. Maka yang seperti ini harusnya dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Termasuk bentuk kesyirikan pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang meminta diturunkan hujan dengan perantara bintang-bintang. Mereka melihat bintang ini dan bintang itu, rasi bintang ini dan rasi bintang itu, sehingga menjadikannya dalil untuk diturunkannya hujan ataukah tidak. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Arba'un min ummati," ada 4 hal dari kalangan umatku, min amril jahiliyah, dari perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, mereka tidak meninggalkannya. Al-fakhru bil ahsab, al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan nasabnya, keturunannya, garis keturunan. Wa ta'nu fil ansab, dan mencela garis keturunan orang lain. Wal istisqa'u bin nujum, minta diturunkan hujan dengan bintang-bintang. Wan niyahatu, dan yang keempat adalah niyahah, yaitu meratap. Rawahu Muslim. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini ada selain Allah yang bisa menciptakan atau mengatur alam semesta ini, atau bisa menghidupkan atau bisa mematikan atau membagikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan dia telah melakukan kesyirikan pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kesyirikan juga terjadi pada al-asma wa sifat, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di mana yang namanya syirik akbar pada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Apabila ada satu nama yang itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang khusus menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan ada makhluk yang memiliki nama atau sifat tersebut, maka dia telah keluar dari agama Islam. Begitu pula apabila meyakini bahwa ada makhluk, Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluknya, atau makhluk menyerupai Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk kesyirikan di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan, ada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang sangat berbahaya pada tauhid al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang pertama, membuat nama sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Mereka menyembah yang namanya Al-Lat. Mereka ambil nama Al-Lat itu dari Al-Ilah, dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ilah, yaitu yang maha disembah. Kemudian mereka bentuk nama baru yaitu Al-Lat, yaitu yang disembah, maksudnya adalah berhala yang disembah di masa jahiliyah. Kemudian Al-Aziz, nama Allah Subhanahu wa taala disimpangkan menjadi Al-Uzza, sehingga mereka menyembah Al-Uzza.
Coba kita lihat dulu ketika di perang Uhud, orang-orang kafir Quraisy itu lebih membanggakan Uzza daripada Allah Subhanahu wa taala. Lana Uzza wa laysa lakum Uzza. Kata mereka, kami memiliki Uzza sedangkan kalian tidak memiliki Uzza. Padahal mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak mengatakan kami memiliki Allah dan Uzza, tapi hanya mengatakan kami memiliki Uzza? Ya. Oleh karena itu ya ikhwan, kecintaan yang batil seperti ini akan menutup hati manusia, membutakan hati mereka dari melihat kebenaran. Berkerumun, bergabung dengan kesesatan akan menutupi mata kita dari kebenaran. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, selalu kita perjuangkan agar kita kembali kepada dalil, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Di antara bentuk kesyirikan pada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwasanya salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah katakan laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya sesuatu apapun, dan dialah As-Sami' yang Maha mendengar, Al-Basir lagi Maha melihat. Seperti yang mengatakan tangan Allah seperti tanganku, tubuh Allah seperti tubuhku, pendengaran Allah seperti pendengaranku, beradanya Allah di atas arasy seperti saya berada di atas kursi atau berada di atas genteng. Ini adalah bentuk penyerupaan Allah dengan makhluknya. Sedangkan kita diperintahkan untuk mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ada di dalam dalil, tetapi kita dilarang untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya. Termasuk bentuk penyimpangan dan kesesatan serta kesyirikan yang mengeluarkan dari agama Islam adalah meyakini ada di antara makhluk yang memiliki ilmu ghaib selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui ilmu ghaib. Apa yang dimaksud dengan ilmu ghaib? Yang dimaksud dengan ilmu ghaib adalah sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Segala sesuatu yang tidak kita bisa rasakan, tidak bisa kita rasakan, itu termasuk dalam ilmu ghaib Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard illa Allah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui, ya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui di langit-langit dan bumi al-ghaib, sesuatu yang ghaib kecuali Allah. Innamal ghaibu lillah. Sesungguhnya yang ghaib itu adalah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengatakan bahwa ada makhluk memiliki ilmu ghaib dengan sendirinya tanpa pengabaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan penyimpangan dan telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang mengeluarkan dari agama Islam. Begitu pula sebagian manusia, mereka mengatakan para nabi mengetahui ilmu ghaib, padahal para nabi tidak mengetahui ilmu ghaib. Para nabi dan rasul hanya mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada beliau-beliau. Adapun yang tidak diajarkan maka beliau-beliau tidak mengetahuinya. Bukankah kita hafalkan hadis, mal mas'ulu anha bi'ala minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya dengan yang ditanya itu, ya, lebih mengetahui orang. Mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya Nabi SAW dan malaikat Jibril tidak tahu tentang ilmu gaib, ya, tidak tahu tentang ilmu gaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat kecuali setelah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuatu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan tentang asyratus sa'ah sughra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil, asyratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar, itu dikabarkan oleh Nabi Muhammad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengabarkan kepada umat ini. Begitu pula disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi tidak disebutkan dalil tentang kapan terjadinya hari kiamat. Begitu pula ayol ikhwan, orang yang mempercayai dukun atau tukang ramal atau ahli perbintangan atau tukang sihir dan yang lainnya, baik dengan media apapun, dengan melihat jari, dengan melihat pasir, dengan melihat air di cangkir, atau dengan melihat kerutan wajah, atau dengan mengatur angka-angka, menghitung angka-angka atau abjad-abjad, huruf-huruf dan angka-angka, memperkirakan ini, memperkirakan itu, meramal ini, meramal itu, maka kita katakan ayyuhal ikhwan, bentuk ramalan seperti itu termasuk berbicara tentang ilmu ghaib yang tidak kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut berhati-hati. Adanya rasi bintang, begitu pula menyebar di masyarakat sampai sekarang, kebodohan itu terus ada. Ada Libra, ada Scorpio, ada dan seterusnya, saya lupa juga ya. Banyak sekali rasi-rasi bintang yang dipercayai, kalau ini akan beruntung, kalau ini akan tidak beruntung, kalau ini biasa-biasa saja, kalau yang ini akan begini, yang ini akan begitu, yang ini akan begitu. Padahal semuanya karangan-karangan manusia. Na'udzubillahi min dzalika. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, tetaplah berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan tetaplah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya marilah kita banyak berselawat di hari Jumat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.